Shalom kakak-kakak. Wow, akhirnya kita ada di tips untuk pendidik dan kali ini saya akan berbagi tentang 8 ide atau 8 konsep tentang acara Natal anak yang kakak-kakak bisa explore ya. Kalau setelah nonton boleh dimundurin lagi, di pause, dicatat, dimeetingkan dengan tim, dan ini harapannya akan menolong kakak-kakak dalam mempersiapkan Natal 2025 atau Natal-Natal tahun ke depan. Oke, saya akan mulai. Kakak-kakak, di dalam proses ini ada 4 hal yang penting yang akan menjadi catatan kita ya. Ini menjadi catatan kita. Yaitu yang pertama adalah tema, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah teks Alkitab, dan yang keempat adalah konsep. Ya, ini harus kakak-kakak catat baik-baik. Yang pertama tema, kita akan bahas. Yang kedua tujuan, untuk apa acara itu, lalu dasar Alkitab apa yang kita akan gunakan, lalu kemudian konsep detailnya. Nah, konsepnya ada apa saja? Konsepnya di sini saya tulis ada beberapa hal. Yang pertama, dekorasinya ya, ini dia, kemudian kostum untuk usher, worship leader, pembawa firman, kemudian acara keseluruhan, bahkan sampai ke bingkisan goodie bag atau art and craft. Ya, jadi ini keseluruhan acara kakak-kakak. Kita akan buat setematik mungkin, setajam mungkin, dan berkesan mungkin buat adik-adik kita. Oke, seberkesan mungkin. Saya akan mulai tema yang pertama ya. Yang pertama yaitu kakak-kakak ya. Dimulai dari temanya, saya memberi judul TV show ya, atau YouTube show, atau apa saja yang berkaitan dengan yang ditonton ya. Kakak-kakak boleh explore kreativitasnya. Nah, tema TV show ini tujuannya adalah anak-anak connect sama sumber, dan sumber dalam hal ini adalah Tuhan Yesus atau Tuhan ya. Dasar Alkitabnya ya, ini temanya tentang TV show kakak-kakak. Kemudian tujuan atau inti atau benang merah atau nyawa dari acara ini adalah dia connect sama Tuhan. Kemudian ini dia teks Alkitabnya di dalam Yohanes 15 ayat 4-5. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok, connect, tersumber gitu ya, pada sumbernya. Dan seterusnya ya. Kemudian konsepnya, ini dia yang seru kakak-kakak ya. Dimulai dari dekor, kostum acara, bingkisannya. Saya membayangkan panggungnya seperti ini kakak-kakak, dimana di panggung itu ada suasana kayak TV, boleh pakai ala-ala kamera ya. Untuk lebih memperjelas mungkin ini kakak-kakak, bayangkan ada bentuk TV ya di panggung, dan di dalamnya anak-anak bisa tampil, puji-pujian, ada pembawa firman dan lain-lain. Nah, suasananya atau vibes-nya itu kayak lagi nonton. Jadi membuat suasananya itu anak-anak kayak lagi nonton. Nah, ini dia nih. Wah. Lalu kakak-kakak, bayangkan di dalam panggung itu, di dalam TV, di atas panggung ini ya, ada kakak-kakak yang melayani, ada anak-anak yang melayani. Nah, ini dia contohnya nih. Wow, jadi di dalamnya ada suasana menonton kakak-kakak ya. Dan sangat seru sekali ya. Ini penting banget suasana menonton. Lalu kakak-kakak, setelah kita kebayang suasana panggungnya ya, suasana dekornya, kita mulai memikirkan kostum-kostum dari para pengajarnya atau para pelayan. Nah, para pelayan bisa pakai kostum seperti ini nih. Wow, ini seru banget dan suasananya ala-ala TV. Lalu poinnya di mana Kak Medi? Ini gongnya kakak-kakak. Gongnya adalah ketika mau firman Tuhan disampaikan, tiba-tiba semua lampu mati. Zup, mati, gelap, tiba-tiba gelap. Wah, gelap. Begitu gelap, MC-nya naik nih, atau pembawa firmannya sebelum bawa firman. Wah, adik-adik, ini TV-nya kenapa mati? Ternyata gak connect sama sumber listriknya, kecabut colokannya. Wah, ternyata kalau gak connect sama sumber, semuanya mati, dark, gelap. Masuk ke firman. Jadi adik-adik, kita semua harus connect sama sumber. Lalu kakak-kakak bisa masuk ke firman Tuhan, jelaskan tentang teks Alkitab dan seterusnya ya. Jadi itu intinya kakak ya. Poin yang pertama yaitu TV show. Tema yang kedua, menarik ya kak ya, TV show, catat baik-baik. Lalu yang kedua ini saya mau tunjukin beberapa kostumnya juga, tadi sudah saya tunjukin ya. Lalu ini buat art and craftnya kakak-kakak ya. Ini buat goodie bagnya, bisa ala-ala menonton, bisa nonton TV, nonton bioskop, kasih ayat Alkitab di sini. Jadi tematik kakak-kakak ya, tematik dari awal sampai akhir. Yang kedua. Oh, baru pertama kita udah seru banget ya kak ya. Kalau kakak suka bagian ini nanti komen. Tema yang kedua,
Kita ada 8 hari ini. 8 ide acara Natal anak. Yang kedua adalah pesta kado. Kakak-kakak, pesta kado, gift party, oke? Nah, kita kembali lagi ke tujuan. Untuk apa tema ini? Tujuannya anak belajar bahwa kado atau pemberian atau hadiah yang terbaik itu adalah Tuhan Yesus. Itu poinnya. Teks Alkitabnya kakak-kakak terambil dari ini dia, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya. Kemudian Roma 6 ayat 23. Di situ ada karunia pemberian terbesar ya, the best, dan itu Tuhan Yesus. Lalu kemudian konsep dekor kostum, usher, WL, pembawa firman, acara bingkisan seperti apa? Ini dia dekornya kak. Wah, ini keren banget. Semua full of gift, penuh dengan kado. Lalu di dalamnya kakak-kakak boleh misalnya salah satu kado ada lirik lagu di situ. Salah satu kado ada tools untuk icebreaker di situ. Pembawa firman boleh taruh alat peraga di dalam kado dan seterusnya. Jadi vibes-nya itu banyak kado. Bahkan dari awal bisa pohon Natalnya dari kado seperti ini kakak-kakak. Lalu dari awal begitu masuk tuh suasana kado di depan ya. Dan pembawa acara atau pengisi acaranya bisa pakai kostum-kostum seperti ini. Wah, keren banget ya. Poinnya adalah bahwa kado terbaik adalah Tuhan Yesus. Tinggal pembawa firman, explore dan ulik. Semua penuh kado dan sangat cocok juga untuk Natal. Wah, kita udah punya 2 ya. Satu tadi yang pertama tema tentang TV show, yang kedua adalah kado. Yang ketiga kakak-kakak, saya kasih judul Adventure of Jesus, petualangan dari Tuhan Yesus sendiri. Tujuannya adalah ada meta narasi Alkitab di situ atau Journey of Jesus, perjalanan dari Tuhan Yesus tentang petualangan ini. Ini vibes-nya bisa pakai baju hiking, mau traveling, bawa koper, wah apapun bisa dieksplor. Teks Alkitabnya terambil dari Lukas 2 ayat 11. Ya, ini bisa petualangan. Jadi kakak bisa cerita, ini contoh aja kak. Dari Yesus lahir, kemudian Yesus dibait Allah sebagai anak-anak, ya, lalu kemudian dia mulai besar, dia berjalan di atas air, lalu puncaknya dia mati dan bangkit dan menebus kita manusia, misalnya gitu ya. Itu contoh. Lalu bagaimana dekornya Kak Medi? Wow, dekornya bisa begini Kak, keren banget. Aduh, kakak bisa eksplor bagian Natalnya saja. Silahkan dikembangkan. Itu ide utamanya yang penting ya. Bisa pakai maps seperti ini kakak-kakak ya. Vibes-nya bisa kayak lagi hiking, berpetualang, dan ini bakal seru banget kakak-kakak ya. Gift-nya juga kakak boleh pakai ala-ala tas-tas ini ya. Ada peta di situ, bisa pakai kostum-kostum peta seperti ini. Ya, aduh seru banget itu seru banget ya. Ada kayak Google Maps. Dan kita mau kasih tahu kepada anak-anak bahwa inti dari Natal adalah Tuhan Yesus ya. Christ Center atau semua tentang Tuhan. Bagus banget ya. Itu yang ketiga kakak-kakak. Sekarang kita masuk ke yang keempat. Kita sudah keempat. Yang keempat adalah ini istilah yang saya dapat dari Gwen, salah satu anak sekolah minggu yang di Semarang. Saya ngobrol. Dan istilah-istilah ini sangat populer di antara mereka. Lalu kita coba pakai point of view anak-anak. Jadi supaya acara Natal ini bukan acara Natal guru-guru ya kak, tapi acara Natal anak-anak. YTTA artinya yang tahu-tahu aja. Lalu saya tertarik dari kata tahunya ini, tahu, knowledge. Dan kita gak hanya sekedar tahu tentang Yesus, tapi kita mau kenal. Jadi tujuan dari konsep ini adalah anak-anak tahu tentang Tuhan Yesus, tapi dia juga mau mengenal Tuhan Yesus. Dasar Alkitab, teks Alkitab yaitu dari Wahyu 1 ayat 18 bahwa Tuhan Yesus gak hanya sekedar cerita, tapi dia Tuhan yang hidup. Ya, dia Tuhan segala masa, segala zaman, adik-adik, kakak-kakak ya. Saya kayak lagi cerita ke anak-anak ini ya. Lalu konsepnya seperti apa Kak Medi? Nah, konsepnya bisa begini ya. Kakak-kakak boleh pakai dekor seperti ini. Kasih aja temanya YTTA. Lalu vibes-nya itu scientist, tentang ala-ala scientist kakak-kakak ya. Pengetahuan atau ilmuwan. Jadi bisa dekornya kayak gitu. Nih contohnya nih. Nah, bagus banget ini Kak ya. Bisa ala-ala saintis dan ini akan sangat menarik, juga anti mainstream ya. Bisa goodie bagnya, bingkisannya ala-ala saintis, kostumnya bisa begini Kak. Wah, dan ini sangat menarik ya. Itu tema tentang YTTA, yang tahu-tahu aja. Jadi pengetahuan, knowledge, science, dan ini sangat menarik buat anak-anak kita juga. Itu yang keempat. Yang kelima sekarang, ini juga lagi rame banget soal istilah atau bahasa gen alpha, sigma dan skibidi. Skibidi toilet itu negatif, sigma sesuatu yang good atau positif, something positif. Tujuan dari konsep ini adalah mau ngasih tahu kepada anak-anak bahwa kalau sigma skibidi kan kayak battle ya Kak. Nah, itu konsepnya, battle.
battle ini kakak-kakak ya, yang selalu menang yaitu yang bagus ya. Dan kita mau ngajarin kepada anak-anak tujuannya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menang melawan si jahat. Wah, kita itu nyawanya. Kita ambil teksnya dulu dari ini dia kakak-kakak, dari 1 Korintus 15 ayat 57, kemudian Yohanes 16 ayat 33. Yesus selalu menang kakak-kakak ya. Ini yang kita mau ajarkan kepada anak-anak kita. Itu teks Alkitabnya. Kemudian konsepnya, ini yang seru nih, yang bikin deg-degan memang konsepnya ya. Ya, konsep dekornya kakak-kakak bisa pakai kayak gini nih. Ini saya cari dari ChatGPT atau Meta AI. Vibes-nya itu tentang battle kakak-kakak, pertempuran, pertandingan ya. Bisa dekornya juga kayak gini. Bisa explore ya kak, terserah. Yang penting ide utamanya kakak-kakak dapat dulu. Lalu bisa bingkisannya ala-ala kemenangan ya, bisa vibes-nya olimpiade atau kostum-kostum seperti ini ya. Silakan explore kak, silakan explore. Yang penting ada nyawanya dari acara ini, bahwa kita mau ngajarin anak Tuhan Yesus akan selalu menang terhadap si jahat. Oke? Itu Sigma dan Skibidi kakak-kakak ya. Wah, makin panas ya kak ya. Saya berharap ini menginspirasi, menolong kakak-kakak untuk ngulik. Kemudian yang keenam yaitu tema avatar kak. Kita masih ada 8 ini ya, baru di 6 ini. Avatar ini avatar profile ya kak, bukan avatar film yang biru-biru itu. Tujuannya anak merasa berharga di mata Tuhan. Jadi gini dasar logika berpikirnya. Selama ini anak-anak memakai avatar atau dia punya media sosial cukup banyak, dia sembunyi di balik keberhargaan yang asli. Ya, dia pakai avatar untuk memanipulasi orang. Lalu saya kepikir untuk kasih tahu ke anak-anak bahwa mereka berharga apa adanya. Ya, didukung oleh teks Alkitab dari Yesaya 43 ayat 4, 1 Korintus 6 ayat 20, bahwa anak-anak ditebus dengan darah yang mahal, mereka berharga di mata Tuhan. Lalu konsepnya bagaimana? Saya kebayang dekornya kayak gini kakak-kakak, atau apa namanya, panggungnya ya, ala-ala ada tentang anak-anak, foto anak-anak semua taruh di panggung. Lalu vibes-nya teknologi kakak-kakak. Dan saya kebayang begitu anak-anak masuk ke acara ibadah, dia bisa memilih avatarnya sendiri ya. Lalu pembawa firman dalam proses membawa firmannya bisa pakai avatar tokoh-tokoh Alkitab, termasuk tokoh Tuhan Yesus, dan menceritakan proses itu. Jadi nyawanya adalah dari acara ini teknologi, tapi pesan yang mau disampaikan bahwa kita berharga apa adanya. Gak perlu ada topeng-topeng yang ada. Bagus banget itu nyawanya ya. Keberhargaan diri atau citra diri. Tema yang ketujuh kakak-kakak, anak-anak suka banget main Mobile Legend. Lalu saya tertarik kata legendnya ini yang akan kita highlight. Legend atau legenda dalam sejarah. Dan kita pengen tujuannya anak-anak mengenal Yesus secara real, bahwa Tuhan Yesus itu pernah masuk dalam sejarah dan benar-benar pernah hidup. Teks Alkitabnya diambil dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Itu menunjukkan bahwa Yesus benar-benar datang ke dunia. He is a true legend. Ya, true legend. Ini yang kita kasih judulnya ya, true legend. Dia legenda yang sesungguhnya. Konsepnya bisa konsep hutan atau bisa kostum ya, action figure ya. Ini beberapa contoh dekornya, kakak-kakak bisa pakai action figure seperti ini dan akan jadi sangat menarik. Yang penting nyawanya adalah Yesus itu real. Ini yang kita mau ajarin. Oke, sekarang yang ke-8 kakak-kakak. Tema yang ke-8 saya kasih judul home versus house. Ya, sama-sama rumah tapi beda meaning. Home artinya suasananya, kemudian a house itu bangunannya. Dan kita punya tujuan di bagian ini kakak-kakak untuk ngasih tahu ke anak-anak, kalian harus menjadi pembawa damai di rumah. Bagaimanapun jenis rumah adik-adik, kalian harus jadi pembawa damai. Mantap ya. Teks Alkitabnya diambil dari Matius 5 ayat 9, kemudian ada Roma 12 ayat 18. Kakak-kakak nanti bisa pause, bisa catat. Suasana dekornya ada 2 jenis rumah yang mewah sama rumah yang mungkin biasa. Tapi yang sebenarnya anak-anak rindukan adalah suasana. Ini pesan bagus buat orang tua juga buat anak-anak, untuk apapun keadaan rumah kalian adik-adik ya, jadilah pembawa damai. Konsepnya suasana rumah kakak-kakak. Dan saya kebayang vibes-nya itu ada 2 jenis rumah, kakak bisa explore juga. Lalu kostumnya bisa seperti ini nih kak. Ini lucu-lucu nih kak. Bisa pakai baju yang kostum-kostum rumah, kemudian goodie bag-nya rumah ya. Dan ini pesannya akan kuat bahwa anak-anak akan jadi pembawa damai. Cocok juga sama kisah Natal. Itu 8 poin.
Kakak suka yang mana boleh komen ya Kak ya di kolom komentar. Dan saya akan tutup dengan poin-poin penting bahwa ini kisah tentang Tuhan Kak. Kita nggak menceritakan kisah moral tapi tentang kisah dari Tuhan. Dalam konteks di perjanjian baru Tuhan Yesus lahir ya, dengan konteks Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua tentang Tuhan. Lalu kakak-kakak bangun tim untuk ngatur semua, karena ini acara yang kita mau kasih yang spesial buat anak-anak. Ngajarin tentang Tuhan. All out ya Kak, fun bareng-bareng. Jangan aduh aku nggak mau pakai kostum ini. Total aja ya, urat malu putus ya, muka tebal hati suci. Maka ini akan masuk ke long term memory anak-anak. So, semoga acara kakak-kakak bisa memberkati anak-anak, anak-anak bisa alami Tuhan. Thank you kakak-kakak, saya Mehdi undur diri, dan meskipun masih jauh saya mengucapkan Merry Christmas. Tuhan memberkati kakak-kakak, semoga ini menolong kita semua.